Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan, melengkapi puasa kita dan masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Khalil Nafis, Masya Allah. Baik guru, mohon ilmunya guru tentang tunaikan zakatmu. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi'ita'i zakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu sekalian, ini sudah di penghujung bulan Ramadan. Beberapa hari kita akan merayakan Idul Fitri. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Cuma sebagian orang kita juga disamakan dengan mengeluarkan zakat mal. Apakah zakat mal harus di bulan Ramadan? Tidak, tergantung kepada malnya, tergantung pada hartanya. Kalau hartanya harta pertanian setiap panen. Kalau itu pertambangan setiap dia menggali. Ketika berupa perdagangan itu baru setiap tahun. Cuman orang kita merasa kalau zakat di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah zakat fitrahnya, dikeluarkan juga zakat hartanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang wajib kita keluarkan mulai kemarin mulai Ramadan sampai besok kita melaksanakan sholat Idul Fitri adalah zakat fitrah. Kalau mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id tidak jadi zakat, jadinya sedekah. Memang utamanya mengeluarkan zakat fitrah itu pas malam Id. Karena malam itu sudah masuk pada bulan Syawal, tapi qabla sholati, sebelum sholat. Berapa yang dikeluarkan Bapak Ibu sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An ibni Umar radhiyallahu anhu maqal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin au sa'an min sya'irin alal hurri wal abdi al unsa wa dzakari was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik itu budak, orang merdeka, laki, perempuan, kecil, besar. Pokoknya orang yang hidup itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seberapa? So'an satu sok dari kurma, satu sok dari gandum. Nah, satu sok ini Bapak Ibu sekalian adalah 4 kali genggaman kita ngeraup orang kayak orang doa. Ngeraup gini, 4. Itu satu raupan namanya satu mot. Nah, satu mot ini satu raupan, 4 raupan. Ini dulu modelnya adalah model takaran. Nah, naker ini kan susah. Kalau tangannya Habib Ali gede, tangan saya kecil, apalagi yang kecil lagi, lebih kecil. Kemudian para ulama berijtihad, berapa sih kira-kira untuk satu mot ini? Ada ulama menyebutnya 6 on. Ini gampangnya, ada yang ulama menyebutnya berapa? 6,5 on. Ada ulama yang menyebutnya adalah 7 on. Maka ada yang mengatakan satu zakat fitrah itu adalah satu sok 4 mot, kalau ditimbang jadi 2,4. Ada yang mengatakan 2,6, ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Dilempengin aja jadi berapa? Jadi 3 kilo. Kok lebih banyak Pak? Ya nggak apa-apa daripada kurang. Kalau lebih Bapak Ibu sekalian, zakatnya masuk, lebihnya otomatis jadi sedekah. Nah, kalau literan dijadiin 3,5 liter. Diberikan, silakan dari sekarang, nggak usah nunggu nanti pas menjelang sholat, repot nanti dikasihnya. Nggak nemu orang yang mau nerima, kita juga udah mau sholat. Nah, ini timbangannya. Ini takarannya ya, dari takaran menjadi timbangan. Kemudian so'an min tamrin, so'an min syairin, berupa kurma atau gandum. Apakah kita mau zakat fitrah dengan kurma dan gandum? Tidak. Ulama berijtihad bahwa yang dikeluarkan zakatnya adalah qutul baladi, adalah makanan pokok di suatu negara.
Kalau makanannya nasi, maka beras. Ya, kalau makanan jagung, keluarin jagung. Kalau makanannya tepung, keluarin tepung. Nah, kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian mengeluarkan berasnya atau boleh mengeluarkan uangnya. Nah ini, kalau kita mengikuti pada teksnya min tamrin, maka ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan harus berupa beras, nggak boleh uang. Kenapa? Karena disebutkan makanan di dalam hadis itu. Tapi kata Abu Hanifah, nggak apa-apa, pakai apa? Pakai uang. Kenapa? Karena maksud daripada kita zakat fitrah itu apa? Pertama, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi. Yang kedua, tu'matan lil masakin. Orang berzakat fitrah itu tujuannya membersihkan kita yang berpuasa. Kadang saat berpuasa kita ngomongnya ngaco. Perbuatan kita kadang-kadang sia-sia. Kita tebus dengan zakat fitrah. Dan sekaligus sebagai pemberian makanan kepada orang miskin ketika lebaran mereka enggak ada yang berkekurangan. Enggak ada yang kelaparan. Semua bahagia saat lebaran. Maka kata Abu Hanifah boleh pakai uang. Karena dia sudah memenuhi terhadap tujuan syariah. Nah pendapat juga Hanabila, ya pengikut mazhab Hambali disebutkan boleh mengeluarkan berupa uangnya kalau itu diperlukan atau itu yang memang lebih dibutuhkan. Atau di dalamnya ada maslahah. Ngirim zakat fitrah kemana? Mau dikirim ke Madura. Apa kita mau bawa begini? Ketangkap nggak boleh mudik. Nah tapi kalau kita ngirimin pakai uang, ditransfer nyampe. Berarti lebih maslahah. Di Jakarta udah kaya semua. Seperti pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Udah nggak ada yang berhak nerima zakat fitrah. Kemana? Oh di sana ternyata. Di mana? Di Jawa Timur di mana? Wahnya di Kalimantan di mana? Yang ada di sana masa kita mau tenteng? Ternyata pakai transfer lebih maslahah, lebih mudah. Oleh karena itu memenuhi tujuan terhadap zakat fitrah boleh saja untuk menggunakan uang. Inilah Bapak Ibu sekalian bedanya syariah dengan fikih. Syariah itu dari Allah dan Rasulnya tidak ada perbedaan di antara kita. Bahwa Allah mewajibkan zakat fitrah. Bahwa Allah mewajibkan kepada kita takarannya satu sok. Itu syariah. Fikihnya apa? Pendapat ulama di dalam derivasi atau istimbatul ahkam. Apakah kurma menjadi kurma saja yang dikeluarkan? Kalau kita enggak makan kurma, maka ulama ijtihad adalah makanan pokok. Kemudian ulama berijtihad, kalau begitu boleh enggak makanan diganti dengan uang? Disitulah pendapat fikih menjadi beda-beda. Ada yang tekstual tidak boleh berubah sama sekali, ya dari teksnya. Ada yang namanya kontekstual dan substansial. Yang penting tujuan syariahnya bisa tercapai. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kiai ilmunya. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abil Ghifran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.